Memantau perkembangan terkini gempa yang mengguncang Pacitan, Jawa Timur, kita sudah bergabung dengan Kepala Pelaksana BPBD Pacitan, Pak Erwin Andriatmoko. Selamat siang Pak Erwin. Pak Erwin, bisa disampaikan bagaimana kondisi terkini di Pacitan usai gempa yang terjadi 6,4 magnitudo dini hari tadi? Ya, selamat siang. Pasti juga para sarannya. Selamat siang. Ya, Mas. Halo. Iya, silakan Pak Erwin. Bagaimana update-nya, Pak? Oh iya, jadi dampak gempa semalam walaupun tidak separah mungkin Bantul dan sebagainya, ada sampai saat ini update kejadian ada 17 laporan yang masuk. Oke. Rata-rata soal Dari apa, Pak? 17 itu, ya, Iya, rata-rata 17 laporan itu seperti apa? 17 itu kejadiannya ada yang ini, apa namanya, ada kerusakan berat sampai ringan sampai berat. Yang berat seperti di Poso itu ada rumahnya ambruk, juga walaupun ada bagian tertentu, juga ada fasilitas pemerintahan seperti balai desa. Di balai desa Bukaan, Kecamatan Tuangan itu retakan dindingnya itu lumayan parah, dan juga di kantor dinas koperasi itu retakan rambatannya itu agak lumayan juga. Dan fasilitas pendidikan terpantau ada 1 MI di Dusun Meru, Desa Kurang Aksesari, itu juga mengalami retakan yang cukup parah. Oke, artinya 6,4 magnitudo yang terjadi Jumat dini hari membuat rumah warga rusak, balai desa juga rusak, bahkan ada 1 MI yang retak begitu ya Pak ya. Apakah memang ini juga berpotensi menimbulkan gempa susulan, karena juga masyarakat tentunya khawatir soal itu? Ya, kalau kita bicara gempa susulan, sampai ini tadi terakhir kita pantau sejak terjadinya gempa ada 21 kali gempa susulan, Mas, mulai dari 2 sampai 4 skala Richter. Jadi gempa susulan itu juga dirasakan ya Pak. Nah, terkait setelah gempa itu apakah ada laporan kembali Pak? Oh, tidak ada, kalau kerusakannya tidak ada, hanya pada saat gempa yang pertama kali. Gempa susulan itu mungkin karena epicentrumnya jauh, juga lokasinya dalam, jika walaupun ada sampai 4 skala Richter, itu tidak kita rasakan yang ada di daratan. Oke, jadi skalanya tidak begitu besar dibandingkan gempa yang pertama 6,4 magnitudo itu ya Pak. Dan lalu apakah untuk wilayah pesisir Pacitan ada potensi tsunami yang perlu diwaspadai masyarakat Pak? Bisa disampaikan soal itu? Alhamdulillah, berdasarkan rilis dari BMKG, gempa yang terjadi di Pacitan itu tidak berpotensi tsunami. Nah, tadi Bapak juga menyampaikan bahwa kerusakan sejumlah fasilitas, rumah warga juga terjadi. Lalu bagaimana dengan korban Pak? Apakah terdata atau ada laporan soal korban luka maupun korban jiwa di sana? Alhamdulillah, kalau korban luka sebenarnya tidak ada. Namun pada saat gempa itu, ketika pada proses menyelamatkan diri, dan itu sebenarnya sudah pada posisi duduk, posisi duduk sambil menenangkan diri. Pada masyarakat itu ada 1 yang meninggal, ketika berdiri langsung jatuh dan meninggal. Namun diagnosa dari pihak medis itu karena yang bersangkutan ada gejala stroke. Dan orang dirawat di UGD karena shock. Dan sampai saat ini yang bersangkutan masih di ruang perawatan. Oke, jadi saya kembali clearkan bahwa ada 1 orang yang meninggal dunia karena punya riwayat stroke, lalu juga ada 1 yang sampai saat ini juga masih dirawat di rumah sakit. Iya, di puskesmas lebih tepatnya. Oke, di puskesmas. Oke Pak, selain tadi gempa susulan juga tadi Bapak juga sampaikan bahwa ini juga tidak sebesar gempa yang awal, lalu juga tidak ada potensi soal tsunami di daerah pesisir. Lalu apa yang memang bisa dihimbau dari BPBD terkait dengan gempa yang telah terjadi Jumat dini hari tadi, sehingga warga juga bisa kembali beraktivitas tanpa rasa takut? Ya, mohon maaf, sudah lagi Mas. Ya. Apa yang bisa disampaikan dari BPBD sendiri soal warga yang mungkin khawatir dengan gempa ini? Kan tadi Bapak juga sampaikan bahwa tidak ada gempa susulan yang terjadi pun tidak sebesar gempa yang pertama, dan di pesisir pun tidak ada potensi tsunami. Apa yang bisa disampaikan? Oh iya, ya, terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Pacitan.
kita hidup di daerah gempa seperti biasa, eskalasi gempa di Pacitan itu sering. Jadi walaupun kita sudah terbiasa mengalami gempa, namun saya tetap berharap kewaspadaan bagi masyarakat tetap kita jaga, kesiapsiagaan kita tingkatkan, karena sewaktu-waktu itu gempa pasti terjadi di Kabupaten Pacitan. Dan himbauan kami, walaupun dengan keadaan yang seperti ini, saya tetap berharap kita semua meningkatkan kemampuan dan kapasitas kita untuk kesiapsiagaan kita dan juga untuk keselamatan kita sendiri. Dan juga kami berharap dengan kejadian ini, kita semua mari kita cek kondisi rumah kita masing-masing, manakala ada sesuatu kerusakan dan lain sebagainya yang belum sempat dilaporkan, karena akan mungkin penghuni lagi tidak ada di rumah dan lain sebagainya. Kami berharap segera dilaporkan kepada kami untuk merumuskan tindak lanjut dari kejadian bencana yang ada di wilayah kita. Ya. Terima kasih. Diharapkan warga juga komunikatif begitu ya Pak, untuk bisa melaporkan kejadian pasca gempa dini hari tadi. Bisa kemana Pak laporannya Pak? Ya, untuk laporannya sudah kami sebarluaskan ke Pusdalpop PP Kabupaten Pacitan dengan kontak person dan call center yang sebagian besar sudah kita sebarluaskan. Sampai siang hari ini ada 17 laporan. Apakah itu terkait ada juga laporan soal pengungsi Pak? Ya. Sampai siang ini ada 17 laporan. Apakah ada laporan soal warga yang mengungsi? Kalau yang mengungsi tidak ada, Mas. Oke. Jadi memang laporan itu berupa kerusakan fasilitas umum dan juga rumah warga. Ke depan apa yang nantinya akan dilakukan bagi warga yang mengalami kerusakan rumah dan juga fasilitas yang rusak di sana Pak? Ya, ini tadi karena kita sama-sama tahu bahwa gempa itu merupakan kendala yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Pada saat kejadian ini kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, juga dari BNPB sudah menghubungi kami. Ini sedang proses pendataan. Nanti dampak dari gempa itu kita klasifikasi. Kalau memang itu skalanya kabupaten, nanti untuk perbaikannya diarahkan kepada anggaran kabupaten, baik melalui BJT dan lain sebagainya. Ketika itu memang dalam skala yang lebih besar, kita naikkan ke pemerintah yang lebih atas seperti provinsi, atau bahkan nanti sampai BNPB. Yang jelas koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur serta BNPB terus kita lakukan sambil menunggu updating data, sehingga semua laporan yang ada itu bisa tercover dan nanti bisa ditindaklanjuti. Insya Allah kita semua sudah pada posisi siap untuk menindaklanjuti kejadian bencana yang ada di Kabupaten Pacitan. Baik, bahwa koordinasi dan juga komunikasi telah terjalin terkait dengan penanganan pasca gempa 6,4 magnitudo yang terjadi di Pacitan, Jawa Timur. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Kepala Pelaksana BPBD Pacitan, Pak Erwin Andriatmoko bersama Kompas TV di Sapa Indonesia Siang.